itu cara kerjanya dia ada dua ya, ada dua usernya yaitu PSTN dan IP telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, serta salam sejahtera untuk kalian semua siswa-siswi kelas 12 TKJ. Kita bertemu lagi di mata pelajaran teknologi layanan jaringan pada pertemuan yang keempat. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran atau pokok bahasan pada hari ini kepada kalian, Ibu Endah mengajar pelajaran teknologi layanan jaringan atau TLJ. Teknologi layanan jaringan di kelas 12 itu sebenarnya melanjutkan mata pelajaran teknologi layanan jaringan di kelas 11. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan dan membahas mata pelajaran atau pokok bahasan tentang konsep kerja PBX pada server soft switch. Baiklah, sekarang kita akan memulai materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan Ibu sampaikan hari ini. Untuk materi pembelajaran atau pokok bahasan yang Ibu sampaikan hari ini, bahwa untuk tujuan pembelajarannya itu agar apa? Agar satu, peserta didik dapat menjelaskan tentang bagan dan konsep kerja server soft switch berkaitan dengan PBX. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dan menyajikan bagan dan konsep kerja server soft switch berkaitan dengan PBX. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami proses kerja server soft switch. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, bahwa peserta didik dapat memahami bagan dan konsep kerja server soft switch berkaitan dengan PBX. Sekarang Ibu akan memberikan materi-materi apa aja yang pada hari ini akan Ibu sampaikan, yaitu yang pertama tentang konfigurasinya, konfigurasi ekstensi pada server soft switch. Kemudian konsep dasarnya, konsep dasar untuk proses kerja server soft switch itu sendiri. Kemudian kualitas layanan soft switch-nya, fiturnya. Kemudian pengertian dari PBX dan IP PBX, fungsinya, konsep kerjanya, dan jenis server dari IP PBX. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang konfigurasi ekstensi server soft switch. Sebelumnya Ibu pernah membahas atau pernah kepada kalian menyampaikan tentang soft switch itu sendiri. Nah, Ibu akan mengulang kembali agar mengingat bahwa soft switch itu merupakan sebuah sistem telekomunikasi masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu memberikan triple play. Sekaligus layanan ini dilakukan oleh sistem dengan jaringan yang maju seperti teknologi yang berbasis IP. IP itu singkatannya Internet Protocol, ya. Nah, kemudian soft switch itu lebih dikenal sebagai IP PBX, ya. Apa aja perangkat-perangkat yang ada di dalam soft switch-nya? Yaitu ada 3. Pertama, Media Gateway Controller atau disingkat MGC. Kemudian Application Server dan Media Server. Nah, untuk Media Gateway Controller itu dia sering disebut sebagai perangkat call agent. Apa perangkat call agent? Perangkat call agent adalah elemen utama soft switch yang berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan, yang antara lain itu dia untuk menjembatani jaringan dengan karakteristik yang berbeda, termasuk PSTN. Apa singkatan dari PSTN? PSTN itu singkatan dari Public Switch Telephone Network, ya, itu singkatan dari PSTN. Ibu ulangi lagi, PSTN itu singkatan dari Public Switch Telephone Network, ya. Kemudian apa lagi yang termasuk dalam Media Gateway Controller? SS7 dan jaringan IP. Kemudian yang kedua adalah application server. Application server merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Peranan utama dari application server adalah untuk menyediakan logika layanan
dan mengeksekusi beberapa aplikasi layanannya. Misalnya features, OSS dan NMS. Nah, kemudian apa dari media server? Kalau media server sendiri itu merupakan perangkat yang menyimpan dan berbagi media. Nah, ini adalah perangkat-perangkat dalam soft switch yang terdapat dalam soft switch-nya ya. Kemudian, Ibu akan lanjutkan konfigurasi ekstensi server soft switch-nya. Nah, itu terbagi konfigurasi ekstensi pada server soft switch itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, konfigurasi data account umum, dan yang kedua, konfigurasi data account user ya. Konfigurasi data account user itu digunakan untuk meregistrasi usernya ya, dan mengedit file zip.conf ya. Kemudian yang kedua, konfigurasi data account user, dia digunakan untuk mengkonfigurasi dial plan dan mengedit file extension.conf ya. Jadi dia untuk mengedit file extension.conf ya. Conf itu config. Kemudian lanjut lagi ke dalam materi proses kerjanya. Gimana proses kerja dari server soft switch? Nah, server soft switch itu cara kerjanya dia ada dua ya, ada dua usernya, yaitu PSTN dan IP telepon ya. Soft switch ketika pelanggan gateway dan telepon IP mengirimkan sinyal satu sama lain dalam jaringan paket dengan menggunakan protokol IP teleponi seperti H.323 atau SIP ya. SIP itu Session Initiation Protocol. Jadi soft switch ini dia kepada pelanggannya itu mengirimkan sinyal satu sama lain ya, seperti gambar berikut ini yang bisa kalian lihat ya. Kemudian setelah sinyal diterima oleh soft switch akan mengidentifikasi panggilan yang masuk apakah berasal dari jaringan PSTN atau dari IP telepon ya. Jadi sinyal yang tadi masuk ini dilihat asalnya apa dari jaringan PSTN atau jaringan IP. Sampai di sini bisa dilanjutkan. Oke, sekarang dilanjutkan soft switch-nya sendiri. Tadi ketika dia sudah mengirimkan sinyal, maka jika dipanggil menggunakan jaringan IP, maka soft switch itu akan menginstruksikannya masuk ke dalam originating customer gateway atau disingkat OCG ya. Ini kalau dia panggilannya itu menggunakan IP. Nah, kemudian terminating customer gateway sendiri itu untuk merutekan packetized voice stream secara langsung ya. Jadi tadi sinyalnya mengirimkan sinyal, kemudian dipanggil menggunakan IP, masuk ke dalam OCG dan TCG. Kemudian dia akan keluar kembali, yaitu merutekan packetizednya voice streamnya secara langsung. Baik, kita lanjut lagi. Setelah soft switch mengontrol pembentukan setup dan pemutusan panggilan dari ke panggilan dan sekaligus mengatur hubungan pelanggan tersebut, maka dia dapat dihubungkan dengan internet secara simultan ya. Jadi setelah dia ini masuk nih dari PSTN atau dari IP, jaringan IP masuk ke dalam soft switch, kemudian dapat dihubungkannya ke internet secara simultan ya, seperti gambar berikut ini. Baik, sekarang Ibu lanjutkan, yaitu kualitas layanan soft switch-nya. Nah, kualitas layanan soft switch-nya itu ada batas-batas nilainya ya. Apa aja untuk batas-batas nilainya itu? Karena dia agar mampu menjamin kualitas layanannya. Terdiri dari apa aja untuk kualitas layanan soft switch-nya itu? Ada yang namanya, pertama, delay variation, kedua, information loss, ketiga, main opination score atau disebut MOS, keempat, echo cancellation ya, kelima, post dial delay, dan yang keenam, one way delay ya. Ini adalah kualitas-kualitas dari layanan soft switch. Kemudian fitur-fiturnya. Jadi selain jadi ada kualitas layanannya, dia ada fitur-fiturnya. Fitur-fitur soft switch itu memiliki berbagai jenis fitur.
Fitur-fitur SoftSuite adalah sebagai berikut. Yang pertama, abbreviated dialing, ya, itu merupakan sebuah fitur yang memungkinkan seorang pelanggan untuk memutar nomor yang sering dipanggil dengan menggunakan 1 atau 2 kode digit, ya. Kemudian yang kedua adalah call forwarding, ya. Itu sebuah fitur yang merupakan sebuah fitur yang memungkinkan seorang pelanggan untuk meneruskan panggilan-panggilan yang datang ke pelanggan lain yang telah terdaftar sebelumnya berdasarkan kondisi tertentu dan permintaan, ya, itu call forwarding. Kemudian call waiting. Waiting berarti menunggu, ya, berarti merupakan sebuah fitur yang memungkinkan seorang pelanggan itu untuk diberitahu bahwa ia mendapat panggilan masuk lain ketika ia dalam kondisi sibuk atau berbicara. Jadi kalau ada yang masuk ketika kita sibuk itu biasanya menunggu, ya, jadi call waiting. Kemudian cancel call waiting, ya, merupakan sebuah fitur sebagai pelengkap dari call waiting tersebut, ya, dimana selain dapat terima call waiting, pelanggan juga dapat menolak call waiting yang datang. Jadi kalau dia mau menunggu, kita bisa mau reject atau menolak atau terima, tapi nanti setelah kita sudah selesai dengan pembicaraan sebelumnya. Kemudian calling line identification presentation, ya, atau disingkat dengan CLIP. Itu merupakan sebuah fitur yang memungkinkan seorang pelanggan untuk mengidentifikasi nomor telepon pemanggil dan kondisi ringing, ya. Jadi dia itu memungkinkan sebuah fitur seorang pelanggan itu untuk mengidentifikasi nomor telepon pemanggilnya. Fitur SoftSuite yang selanjutnya itu call line identification restriction, ya, atau disingkat dengan CLEAR, merupakan sebuah fitur yang memberikan kepada pemanggil untuk tidak menampilkan identitasnya ke pelanggan atau nomor yang dipanggil. Jadi ini bisa dibilang bahwa nanti nomor teleponnya bisa disembunyikan, ya. Jadi untuk pemanggil itu kita bisa menampilkan identitas pelanggan nomor yang dipanggilnya atau tidak. Kemudian selanjutnya conference call itu merupakan fitur yang memungkinkan seorang pelanggan untuk mengadakan konferensi melalui telepon lebih dari 2 orang, baik untuk terminating call maupun originating call. Ini biasanya kalau kita dalam keadaan misalnya rapat, kemudian kita tidak ada di tempat nih. Nah, ini bisa sekarang untuk online sekarang itu bisa kita pakai conference call, ya, karena kan kita tidak datang ke tempatnya langsung, tapi kita bisa melalui video call, ya. Nanti untuk rapatnya atau untuk belajarnya bisa melalui conference call, ya. Kemudian yang terakhir adalah Sidetrack, merupakan sebuah fitur yang memungkinkan seorang pelanggan untuk menikmati sistem PBX virtual dan fitur-fitur lainnya, ya. Kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai server SoftSuite-nya? Jika memang tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan lanjutkan ke materi tentang pengertian PBX dan IP PBX. Nah, di sini pengertian PBX itu sebelum Ibu untuk menjelaskan apa definisinya, perlu kalian ketahui kalau PBX itu singkatan dari Private Branch Exchange, ya, itu singkatan dari PBX. PBX adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari pabrik ke telepon perusahaan. Jadi kalau perusahaannya itu bertingkat-tingkat, kita nggak langsung, Bu, ada telepon, dipanggil dari lantai 1 ke lantai 10, ya, kita bisa capek, ya kan, lari ke lantai 10. Tapi kita bisa melalui nanti salurannya pakai PBX, jadi bisa langsung menghubungkannya dari lantai 1 ke lantai 10, ya. Itu tentang putaran penjelasan PBX. Kemudian PBX menghubungkan jaringan telepon dengan trunk. Apa sih trunk? Trunk adalah penghubung jalur komunikasi antara pengirim dengan penerima melalui central office. Jadi dari PBX menghubungkannya itu nanti ada jaringan atau salurannya namanya trunk, yaitu sebagai jalur komunikasi penghubung dari pengirim ke penerimanya, ya, melalui sentral yang ada di dalam office dalam perusahaan. Kemudian apa pengertian dari IP PBX? IP PBX adalah
sebuah sistem IP PBX terdiri dari satu atau lebih telepon SIP. SIP itu Session Initiation Protocol. Ya, IP PBX memiliki daftar semua ponsel atau pengguna dan alamat sesuai dengan SIP mereka. Maka dengan demikian dapat menghubungkan panggilan internal yang ada di dalam atau rute panggilan keluar, ya, eksternal, baik melalui gateway VoIP atau penyedia layanan VoIP, ya. Nah, sekarang sejarah dari PBX-nya, bahwa PBX itu pertama kali digunakan sebagai kuncinya itu pada tahun 1950-an. Jadi PBX itu pertama kali didirikan, dikeluarkan itu pada tahun 1950-an. Kemudian secara bertahap PBX itu mulai menggunakan sistem otomatis dan non operator, ya. Jadi dari tahun 1950 dia kemudian berkembang, kemudian muncul tren VoIP. Jadi dia memakai jaringan layanan VoIP berkembang, ya, yang mengalami perkembangannya sejak tahun 1990-an. Jadi dia pertama kali 1950 itu tanpa sistem otomatis dan non operator. Tapi setelah dia menginjak makin dari tahun ke tahun makin berkembang sampai tahun 1990-an, nah dia pakai jaringan layanan VoIP, ya. Gimana cara kerja dari telepon PBX-nya? Cara telepon PBX bekerja itu ada PBX setup, VoIP untuk PBX dan virtual PBX, dan terakhir adalah contracts, ya. Ini untuk cara kerja PBX-nya. Kalau PBX setup itu beberapa jalur telepon dari luar bangunan yang berakhir pada pertukaran perusahaan. Kalau VoIP untuk PBX mengubah panggilan telepon ke paket data dan mengirimkannya melalui jaringan telepon. Itu untuk VoIP untuk PBX. Sedangkan untuk virtual PBX itu versi kelas ekonomi dari hosted PBX-nya. Dan yang terakhir adalah contracts, yaitu sebagai alat konversi terpusat untuk kesepakatan bisnis dan saluran telepon alternatif. Ya, itu sedikit sejarah tentang PBX, ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi pada kalian, mengingatkan, udah pada tahu kan singkatan dari PBX? Kalau belum tahu, Ibu ingatkan lagi kalau PBX itu singkatan dari Private Branch Exchange, ya. Nah, fungsi-fungsi PBX ada apa aja? Ada beberapa fungsi PBX-nya. Satu, sebagai penghubung antara jalur jaringan telepon dengan telepon menggunakan nomor yang dituju, menjaga sambungan selama menggunakan telepon. Dia bisa sebagai koneksi, ya. Kemudian bisa mematikan sambungan antara koneksi dengan perintah yang ditelepon dan layanan otomatis telepon. Itu fungsi-fungsi dari PBX. Baik, Ibu lanjut lagi adalah server dari IP PBX, ya. Bahwa server IP PBX itu ada dua jenis, ya, terbagi dua jenis, yaitu elastic dan breaker. Apa definisi dari elastic? Elastic adalah, bukan elastis ya, maaf, tapi elastic pakai X, ya. Elastic adalah open source software yang membuat sebuah platform media komunikasi terpadu, ya, yang terdiri atas komponen atau modul berbagai teknologi yang lazim digunakan. Misalnya apa? Email server, instant messaging, fax server, VoIP, dan video conference. Itu termasuk jenis dari server IP PBX elastic. Yang kedua adalah breaker. Definisi dari breaker adalah IP PBX berbentuk software atau operasi Linux yang dikhususkan untuk melayani VoIP, ya. Nah, dari breaker ini dia ada beberapa tahap-tahap konfigurasinya yang meliputi apa aja? Konfigurasi administration, konfigurasi trans, konfigurasi SIP account, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa cari yang lainnya, ya.
Kemudian konsep kerja dari PBX. Tadi kan Ibu sudah menerangkan tentang proses kerjanya. Nah, ini sekarang tentang konsep kerjanya. Berikut konsep kerja pada PBX, bahwa PBX itu memiliki daftar nomor telepon pengguna dan akan menghubungkannya. Jadi ini loh yang disebut dengan, lihat pada gambar kalian yang ada sebelah kiri, bahwa yang Ibu tunjuk ini adalah jenis dari IPBX ya. Nah, IPBX ini dihubungkan ke dalam PSTN, yaitu Public Switch Telephone Network. Kemudian dari PBX ini dihubungkan ke switch ya. Supaya apa? Supaya dia dapat mengirimkan atau digunakan oleh nomor-nomor pengguna yang akan menghubungkannya. Nah, ketika telepon membuat panggilan, mereka meminta PBX itu untuk melakukan panggilan. Jadi dari PBX dihubungkan ke switch dan kemudian dikirim ke IP telepon ini ya. Jadi ini bisa ada extensionnya. Untuk misalnya kalau telepon 1 ekstensinya 001, telepon 2 atau komputer 2 ekstensinya 002. Jadi ini secara bersamaan dalam waktu bersamaan dia bisa dikirim. Ya, dikirim dari telepon 1 ke telepon yang lain. Sampai di sini cukup jelas. Baik, materi yang Ibu sampaikan di sini sekian, tapi dari materi pembelajaran atau pokok bahasan yang Ibu sampaikan, bahwa di sini adalah Ibu ingin menyimpulkan tentang soft switch itu merupakan sebuah sistem. Jadi kita tadi sudah Ibu sudah menyampaikan tentang soft switch-nya. Kemudian Ibu juga sudah menjelaskan dan menyebutkan beberapa fitur-fitur dari soft switch-nya ya. Kemudian apa singkatan dari PBX itu sendiri dan definisinya, kemudian fungsinya, sampai dia server-server apa aja yang termasuk dari IP PBX. Baik. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Yang materi pembelajaran atau pokok bahasan yang telah Ibu sampaikan kepada kalian. Bila mana ada kesalahan Ibu yang Ibu sampaikan tadi kepada kalian, Ibu mohon maaf, mungkin tadi agak kecepatan, kemudian penyampaiannya itu bahasanya agak belepotan, bahasa Inggrisnya agak-agak kecengklak sedikit. Jadi Ibu mohon maaf. Apabila ada hal nanti yang ingin kalian tanyakan mengenai materi pembelajaran atau pokok bahasan yang telah Ibu sampaikan pada hari ini, maka kalian dapat menanyakan langsungnya nanti langsung kepada Ibu, atau kalian bisa menghubungi link ya, menghubungi link yang ada nanti di bawah kolom description bawah ini ya, atau kalian bisa menyampaikan, berkali-kali Ibu bilang bisa langsung ke alamat email Ibu, yaitu dengan alamat emailnya endaprihanti5@gmail.com. Baik, sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.